Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart government. Kenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama, Sabrina Miravania. Yang kedua, Amin Rizky. Yang ketiga, Fitra Kurniawan. Yang keempat, Yusifia Abigail. Dan yang terakhir, saya Punca Britano. Untuk selanjutnya, Selamat datang kepada para penonton setia kami di Polimata, podcast 5 menit aja. Kali ini kita mengangkat tema seputar banjir yang terjadi di ibu kota Indonesia ini, yaitu Jakarta. Banjir di Jakarta masih menjadi krisis perkotaan berulang yang menunjukkan bahwa manajemen risiko belum terintegrasi secara optimal. Mulai dari segi penanganan masih dominan reaktif saat banjir terjadi, dari segi koordinasi lintas OPD belum sepenuhnya terpadu, dari segi tata ruang belum sepenuhnya berbasis mitigasi risiko, dan yang terakhir dari segi literasi dan kesiapsiagaan masyarakat masih rendah. Lalu untuk data yang kita ambil dari BNPB, terlihat bahwa tahun ini terjadi banjir sebanyak 3 kali, namun jumlah rumah yang terendam akibat banjir di Jakarta sudah mencapai 2.168, di mana sudah 30% dari tahun lalu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton mengenai apa sih peran dan kedudukan ASN dalam permasalahan yang selalu terjadi di Jakarta setiap tahunnya ini, kami sudah mengundang 4 orang CPNS sebagai narasumber pada podcast kali ini. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Ponco sebagai koordinator untuk memaparkan materi. terima kasih kepada Mbak Yosi. Yang pertama, pada saat ini dijelaskan bahwa dalam menghadapi masalah utama banjir, ASN memiliki 4 peran penting. Yang pertama, sebagai perencana. ASN harus mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengurangan risiko banjir. Artinya, setiap kebijakan dan program harus berbasis data dan memperhatikan tata ruang serta daya dukung lingkungan. Yang kedua, pelaksana. ASN memastikan pelayanan publik tetap berjalan saat terjadinya banjir, termasuk koordinasi evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat secara cepat dan profesional. Yang ketiga, sebagai pengawas. ASN menetapkan dan menjalankan SOP terintegrasi antar OPD dalam mitigasi banjir, serta melakukan monitoring dan evaluasi agar kebijakan berjalan efektif. Dan yang terakhir, human capital, ASN harus terus meningkatkan kompetensi, khususnya dalam manajemen bencana dan pemanfaatan teknologi, agar sistem penanganan banjir semakin responsif dan modern. Next. Pada bagian ini terdapat 3 akar masalah utama. Pertama terkait masalah struktural, kedua masalah sosial, dan ketiga tata kelola. Pada masalah struktural, perencanaan pembangunan ke depan masih memiliki ruang untuk semakin memperkuat pendekatan berbasis resiko bencana. Lalu, integrasi dan interoperabilitas data banjir antar instansi masih dapat terus ditingkatkan. Dan terakhir, pengawasan pemanfaatan ruang dan pengendalian air tanah perlu semakin diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan. Pada masalah sosial, pertama masih terdapat pemukiman di wilayah dengan tingkat resiko banjir yang tinggi, memerlukan penataan bertahap dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, kesadaran dan literasi masyarakat terhadap resiko bencana masih dapat terus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi. Pada masalah tata kelola, pertama, koordinasi antar instansi masih memiliki peluang untuk lebih dioptimalkan melalui mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur. Kedua, sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dapat terus diperkuat agar lebih selaras dalam implementasinya. Dan yang terakhir, pendekatan sektoral yang sudah berjalan dapat dikembangkan menuju pendekatan yang lebih sistemik dan terintegrasi. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mengacu pada akar masalah yang telah kita analisis tadi, kami menawarkan 5 pilar solusi alternatif. Yang pertama, penguatan sistem early warning berbasis digital. Yang kedua, mengintegrasikan data banjir lintas OPD dalam satu dashboard. Yang ketiga, penataan ruang berbasis peta resiko. Yang keempat, edukasi kebencanaan berkelanjutan kepada masyarakat. Dan yang kelima, pembentukan command center krisis terpadu. Pada slide ini, solusi yang kami tawarkan adalah penguatan sistem early warning berbasis digital sebagai bagian dari Smart ASN. Nah, dari sisi digital skill, ASN itu harus mampu membaca dan mengelola data secara real time. Artinya pengambilan keputusan tidak lagi berbasis asumsi, tetapi harus berbasis data aktual yang ada di lapangan. Implementasinya itu sistem antar OPD seperti SDA, BPBD, Bina Marga, Dinas Sosial, dan OPD lainnya harus terhubung dalam satu sistem yang terpadu. Ketika ada peningkatan status siaga, notifikasi bisa langsung terkirim ke kecamatan, bahkan hingga ke kelurahan. Petugas lapangan pun menerima instruksi berbasis sistem digital, sehingga respon yang dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Selain digital skill, juga dibutuhkan namanya digital culture. Budaya kerja ASN harus berubah dari ego sektoral menjadi kolaboratif yang berbasis data. Koordinasi terhubung melalui platform bersama dan pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Dengan begitu, early warning system tidak hanya menjadi alat teknologi, tetapi menjadi sistem kerja yang terintegrasi. Nah, dalam penguatan sistem early warning berbasis digital, aspek yang tidak kalah penting itu digital ethics dan digital safety.
ASN harus mampu memastikan bahwa setiap informasi peringatan banjir yang disampaikan pada masyarakat itu harus akurat, terverifikasi, dan tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kata lain, teknologi boleh cepat, tetapi penyampaian informasi harus tetap etis dan akuntabel. Lalu ada digital safety-nya, itu memiliki potensi resiko seperti peretasan, manipulasi data, hingga gangguan sistem saat kondisi darurat. Karena itu diperlukan pengamanan server dan jaringan command center secara berlapis, backup data secara berkala untuk mengantisipasi gangguan sistem, dan lainnya. Jadi, Smart ASN dalam manajemen krisis bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga mampu menjaga integritas informasi dan keamanan sistem secara menyeluruh. Tanpa etika dan keamanan digital, sistem yang canggih justru dapat menimbulkan risiko baru. Saya kembalikan ke Mbak Yosi. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber. Terkait materinya sungguh informatif dan sangat menyeluruh ya. Untuk kesimpulan strategis yang bisa kita ambil adalah bahwa penguatan early warning system berbasis digital hanya akan efektif jika ASN memiliki digital skill yang memadai, budaya kerja digital terbentuk, etika digital dijunjung tinggi, dan keamanan sistem terjamin. Digital literasi bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi menjadi fondasi tata kelola penanggulangan banjir yang modern, responsif, dan berbasis data. Sekian podcast 5 menit aja kali ini. Semoga bermanfaat.